Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Desmita Kusmawati SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis, dan tak lupa teman-teman semua di sini yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis SWOT dan STP toko berkah elektrik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dewi Nodliati, yang ketiga ada saya sendiri Lukman Prasetyo, dan yang keempat ada Putrayana Asija. Tanpa berlama-lama, langsung saja menuju ke slide yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh latar belakang. Profil toko lokasi di Ungaran berfokus pada penjualan berbagai komponen elektronik dan alat listrik. Lokasi memberikan peluang besar untuk menarik pelanggan dari berbagai segmen seperti teknisi, usaha kecil, dan rumah tangga. Urgensi analisis SWOT dan STP. Untuk tetap memanfaatkan analisis SWOT dan STP, guna menyusun strategi pemasaran yang tepat. Dengan analisis ini, toko dapat mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang pasar sembari mengantisipasi ancaman dari kompetitor. Dan selanjutnya yaitu rumus SWOT dan STP. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT untuk toko berkah elektrik. Yang ketiga, bagaimana implementasi STP pada toko berkah elektrik. Satu, menjelaskan konsep SWOT dan STP. Yang kedua, menganalisis SWOT toko berkah elektrik. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi STP untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Ada pun definisi SWOT, yaitu yang teknik menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan ada pun unsur penting SWOT, yaitu strategis atau strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Next. Ada pun definisi STP. Nah, definisi STP sendiri yaitu salah satu model pemasaran strategi yang digunakan untuk memahami audiens, memiliki segmen yang relevan, dan menciptakan pemosisian produk atau jasa agar menarik bagi segmen tersebut. Adapun segmenting, yaitu membagi pada targeting, yaitu memiliki segmen pasar yang akan dilayani atau target pemasaran. Positioning yang menciptakan citra produk di benak konsumen, jadi menciptakan citra produk yang bagus untuk konsumen. Yang selanjutnya akan dibaca. Berikut hasil dari analisis SWOT dari toko berkah elektronik Ungaran. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Toko berkah elektronik Ungaran memiliki harga terjangkau, lokasinya strategis di Kabupaten Ungaran. Dan yang ketiga ada hubungan baik dengan pemasok. Lalu ada kelemahan atau weakness. Meskipun mempunyai banyak keunggulan, terdapat beberapa pelanggan adalah lahan parkir yang kurang memadai. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam penyimpanan stok barang akibat keterbatasan ruang yang tersedia. Meskipun toko selalu berusaha memastikan stok barang tetap ada, tingkat efisiensi operasional toko diukur dengan membandingkan barang tetap ada. Tingkat efisiensi operasional itu masih kurang, yaitu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Terdapat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh toko berkah elektronik. Segmen pasar seperti masyarakat yang tinggal di perumahan dan area perkantoran masih belum sepenuhnya terjangkau. Selain itu, permintaan produk elektronik di daerah ini terus meningkat. Potensi untuk memperluas jangkauan ke platform online juga sangat besar, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Toko juga memiliki peluang untuk bekerja sama dengan merek terkenal atau pemasok besar, baik dari dalam maupun luar. Yang keempat, yaitu ada threats atau ancaman. Di sisi lain, toko ini menghadapi beberapa ancaman yang harus diantisipasi. Pesaing utama adalah toko elektronik lain yang memiliki skala lebih besar yang dapat mempengaruhi penjualan. Fluktuasi harga komponen elektronik dan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan. Kenaikan harga komponen dapat memperkecil keuntungan, sementara penurunan daya beli dapat mengurangi minat pelanggan. Risiko lainnya adalah kehilangan pelanggan ke toko online besar yang menawarkan harga kompetitif dan berbagai keunggulan. Oleh karena itu, penting bagi toko untuk terus berinovasi dan memahami kebutuhan pelanggan agar tetap kompetitif.
Lalu selanjutnya, berikut adalah analisis STP dari toko berkah elektronik Ungaran. Yang pertama, segmenting. Toko berkah elektronik melayani pelanggan utama yang terdiri dari individu yang membutuhkan barang elektronik untuk kebutuhan pribadi, serta reseller yang menyetorkan produk ke pasar lebih luas. Segmen pasar toko ini dibedakan berdasarkan kebutuhan, lokasi, dan daya beli. Dari segi kebutuhan, pelanggan meliputi individu yang mencari barang untuk perbaikan proyek atau kebutuhan sehari-hari. Secara geografis, toko berkah elektrik melayani masyarakat sekitar Ungaran Barat, termasuk teknisi dan pelaku usaha kecil. Dari segi daya beli, ada pelanggan yang mengutamakan barang premium dengan kualitas tinggi dan ada pula yang mencari produk dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, toko perlu menyesuaikan stok barang sesuai kebutuhan dan daya beli pelanggan agar tetap relevan. Prioritas utama pelanggan dalam membeli produk elektrik adalah harga yang terjangkau, kualitas produk yang baik, dan pelayanan yang ramah. Yang kedua ada targeting. Segmen pasar yang paling potensial untuk toko berkah elektrik adalah pelanggan lokal di sekitar Ungaran seperti teknisi, usaha kecil, dan rumah tangga yang membutuhkan barang untuk perbaikan atau kebutuhan sehari-hari. Pelanggan ini lebih menyukai belanja langsung daripada online karena dapat berdiskusi langsung dengan penjual dan memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan. Selain itu, pelanggan dengan daya beli menengah juga menjadi target yang potensial karena mereka cenderung mencari produk yang berkualitas dengan harga yang tidak terlalu mahal. Untuk memperluas jangkauan, toko juga sudah mulai menjangkau pasar online melalui platform Tokopedia. Strategi dalam menarik pelanggan baru melibatkan promosi aktif melalui berbagai platform online, termasuk Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Tokopedia untuk memperkenalkan produk secara luas dan menjangkau pelanggan potensial. Dan yang terakhir ada positioning atau posisi pasar. Toko berkah ini dikenal sebagai toko elektronik terpercaya dengan lokasi yang strategis serta menawarkan harga yang sangat terjangkau. Dengan citra tersebut, toko berusaha menjadi pilihan utama bagi pelanggan. Nilai tambah yang ditawarkan dibandingkan pesaing meliputi layanan personal seperti konsultasi langsung dari bantuan teknis yang memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat melihat dan memeriksa barang secara langsung, mengurangi resiko kesalahan pembelian. Keunggulan ini membuat toko lebih cepat diakses untuk kebutuhan mendadak. Layanan ramah, pemberian garansi, serta menjaga kualitas produk menjadi strategi utama dalam membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang diberikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman. Oke, untuk slide yang selanjutnya bisa langsung ditampilkan untuk bagian kesimpulannya, Mbak Leli. Baik, itulah tadi yang bisa kami presentasikan. Dari hasil presentasi kami dapat diambil kesimpulan mengenai intisari dari analisis, di mana untuk SWOT sendiri, toko berkah elektrik ini mengambil fokus pada kekuatan pelayanan personal dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki pada platform digital marketing. Untuk STP-nya memprioritaskan pelanggan lokal dengan citra toko terpercaya dan juga harga yang kompetitif atau terjangkau. Untuk rekomendasinya sendiri, inovasi strategi pemasaran, optimalisasi platform online, dan juga layanan pelanggan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.